Nah itu 126-nya, wah 126-nya apakah kuat pada saat itu? Apakah kuat? Ini 126 udah cuan lumayan ya teman-teman, udah cuan lumayan. Apakah kuat? Oh kuat tuh teman-teman ke 127. Saya amen lagi. Saya amen lagi ke 129. Kita lihat 127 nih masih kuat sepertinya. Nah itu saya naikin dan tereksekut ya. Dan tereksekut seperti itu. Jadi dari loss 1 jutaan jadi profit 100.000 ya teman-teman. Nah, jadi profit tadi di saham Geria, maksud saya bukan secara keseluruhan, tapi di saham Geria. Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan share ke teman-teman video live trading scalping saham saya di tanggal 8 Agustus 2023. Nah ini ya teman-teman. Di sini adalah listing pertama saham Cyber, Eral, GRIA, dan PPRI ya. Dan yang jadi prioritas saya adalah saham GRIA nih, karena saya dapat penjatahan yang cukup gede ya jumlahnya. Jadi resikonya akan lebih terfokus ke saham GRIA pada saat itu. Seperti itu. Nah ini sebelum saya lanjut ke videonya, saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual dan beli saham apapun. Jadi keputusan jual dan beli saham sepenuhnya dari tangan teman-teman masing-masing ya. Seperti itu. Oke, saat ini kita masih menunggu sekitar 30 detik lagi marketnya open ya teman-teman. Jadi pada saat itu trading plan saya jelas ya, Geria akan saya banting, udah saya rencanakan saya akan banting di ARB, lanjut untuk pantau PPRI ya. Kalau Eral dan CYBR saya cenderung tenang seperti itu. Jadi memang pada saat itu prosesnya cepat sekali ya teman-teman, harus actionnya harus cepat sekali ya. Seperti itu. Nih kita tunggu 5 detik lagi open. Saya udah persiapkan maksimal sell saya di 548. Nah ini marketnya udah open. Itu nggak ada yang naro ini ya, nggak ada yang naro bid, jadi dia di ARB langsung saya banting tuh 548 lot saya di harga ARB ya. Nah itu saya lihat Eral sekitar 10% dan PPRI sempat naik tadi sebentar, langsung dia dibanting turun tuh di harga openingnya ya teman-teman. Nah ini udah orderan sell saya di Geria udah masuk ya. Saya langsung ke PPRI untuk siap cut loss teman-teman seperti itu. Nah itu saya banting tuh langsung teman-teman ya, di harga 135 tadi ya, 135 kalau saya nggak salah. Itu ya, 135 benar, udah loss 150 ribuan. Nah ini saya mau coba jual lagi langsung PPRI warannya. Kenapa? Karena induknya dibanting, warannya kan kecil kemungkinan untuk bisa diangkat ya. Ya seperti itu. Asal jadi duit ya pada saat itu. Nah, ini saya load. Nah dari PPRI saya loss, tapi dari waran saya cuan ya teman-teman tipis. Ini saya langsung buru-buru juga lihat saham Eral nih teman-teman, karena Eral nggak kunci ARA, sedangkan saham Cyber itu udah ARA ya. Nah, ini saya lagi mau coba lihat-lihat dulu. Ini saya malah mau coba antri beli ya, 174 tadi settingan yang sebelumnya tuh teman-teman. Settingan warannya PPRI yang sebelumnya tuh saya antri di 454 nih. Nah itu dapat ya barangnya ya. Jadi saya udah punya totalnya 304 lot. Seperti itu. Nah untuk saham Eral sendiri saya main 2 account ya teman-teman. Saya juga punya akun satu lagi di iPod, tapi di iPod itu saya pakai komputer satu lagi ya. Jadi nggak dari sini saya eksekusi untuk jualnya pada saat itu. Nih saham Eralnya masih sangat volatil, dan pada saat itu saya berpikir sahamnya akan kuat ke ARA ya. Tapi ternyata berat teman-teman, banyak yang ngejual. Yaitu berat ya. Ini masih saya coba pantau-pantau dulu. Floating profit udah sekitar 1 juta ya. Nah itu dibawa turun ya teman-teman. Saya masih belum bereaksi ya, karena waktu itu fokusnya terbagi juga sama akun iPod ya. Jadi saya masih coba lihat-lihat. Ini saya ke CYBR waran ya. Saya punya 66 lot. Ada floating profit sekitar 125.000 ya. Nah
Jadi memang kalau punya barang banyak kayak gini akan susah kalau pantau semua ya, pantau bid offer. Jadi saya langsung buang-buang semua supaya mainnya jadi lebih ringan ya. Itu cuan dari saya berwaran sekitar 130 ribuan. Itu PPRI udah 15% minusnya ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman juga ada yang kena sangkut ya di saham PPRI dan saham Geria pada saat itu ya. Seperti itu. Dan ini saya masih lihat Eral, saham Eral masih terpantau floating profit ya. Nah, itu Geria saya tadi tereksekut sisanya. Nah itu ya dapat notifikasi ya. Nah jadi saya udah loss sekitar 700 ya, 700 ribuan. Nah jadi tadi 50 ribu mungkin karena cepet ya dapat antrian di depan ya. Tapi saham Gerianya belum naik nih teman-teman, masih dikunci di ARB. Nah ini saya langsung jual aja Eral saya karena tadi dibanting turun teman-teman. Tadi kalau teman-teman perhatiin, nah itu udah saya jual ya. Tadi sempat floating profit sekitar 1 jutaan, tapi dibanting turun ya teman-teman. Nah, itu saya langsung pada saat itu saya langsung fokus ke komputer satu lagi teman-teman. Saya record ya, saya langsung mau jual saham Eral saya ya di akun yang satu lagi seperti itu. Nah jadi pada saat itu memang konsentrasinya terpecah ya teman-teman. Karena kebanyakan beli waktu itu salah juga nih teman-teman, buat jadi pelajaran. Nah itu kalau teman-teman lihat di kiri atas di watchlist saya saham GRIA udah naik ya, udah gerak dari ARB-nya dan dia udah di 6% tuh dari yang sebelumnya sekitar 15% ya ARB ya. Pada saat itu saya masih belum notice ke situ. Nah, ini ya floating loss saya 300 ribuan. Nah, ini saya ngecek di portofolio untuk memastikan. Nah itu Gria udah masuk zona hijau ya teman-teman. Nah saya udah ke Gria pindah, saya masuk di 126 teman-teman. Saya masuk langsung 500 lot ya di 126. Sebenarnya terlambat teman-teman karena kehilangan momentum tadi ya. Nah ini di bawah di 121 tuh ada bid 669.000 tuh teman-teman. Nah itu saya coba antri lagi 500 lot saya di 122 di atas bid tebel ya. Itu sebagai jaga-jaga. Tapi kalau seandainya itu bid 121 itu dicabut ya maka akan rontok dalam ya. Jadi ya memang pada saat itu faktornya lebih ke spekulasi saya ya teman-teman. Jadi spekulasi aja beli tadi ya di 126. Nah ini saya antri lagi 500 lot lagi di 122. Memang ya kadang spekulasi itu bisa cuan, kadang juga loss ya, tapi harus cepet ya. Kalau misalnya memang nggak sesuai langsung harus buang, nggak usah pakai sayang-sayang seperti itu. Nah itu dapat ya. Nah ini saya deg-degan juga, saya udah mau cut loss nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, nah ini saya udah jaga 1000 lot saya mau buang di 121 kalau seandainya dia nggak naik ya, nggak sesuai harapan seperti itu. Tapi ini 647.000 lot, dia kalau seandainya nggak dicabut ya maka dia akan kuat, akan tahan ya, akan harganya akan bertahan ya teman-teman. Jadi asumsi saya pada saat itu kenapa saya pede itu saya coba antrikan lagi malah 1000 lot ya di 122. Kenapa saya pede? Saya beranggapan bahwa ini pasti market makernya atau mungkin ya standby buyer atau mungkin pemegang saham pengendali, saya nggak ngerti. Tapi dia berani pasang badan supaya jangan sampai perusahaan dia yang listing itu masuk zona merah pada saat itu ya. Saya berpikiran seperti itu. Itu 1000 lot saya di average 124. Average saya tinggi ya teman-teman. Jadi ini udah floating loss sekitar 200 ribuan. Dan saya antrikan lagi di 122. Masih berharap dapat barang ya. Dan itu kayak execute ya teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat saya udah punya barang sekitar 2000 lot. Nah di average 123. Nah ini kalau udah gini pada saat itu saya tinggal pantau aja, kalau dia turun si 121-nya itu nggak habis ya dimakan, maka saya akan langsung buang cut loss. Jadi pada saat itu tegang sekali ya teman-teman saya ya, karena memang tradingnya cenderung beresiko seperti itu. Itu sempat jadi over ya bid 122-nya. 122 nya.
Nah, seperti itu. Ini prosesnya agak sedikit lama teman-teman, jadi nanti akan saya coba cepetin dulu videonya supaya nggak terlalu lama ya, seperti itu. Itu offernya jadi 11.000 jadi 12.000 ya. Ini saya cepetin dikit, dan di harga 122 jadi tebel 50.000 lot offernya ya. Itu. Dan di 121 mulai tipis dari yang sebelumnya 600 ribuan lot jadi sekitar 500 ribuan lot. Ini tangan saya udah standby terus ya teman-teman, jadi 60.000 tuh di 122. Tangan saya udah standby. Kalau seandainya 121 dicabut ya mungkin akan bisa saya seret ke bawah ya. Atau 121 habis itu pasti langsung saya buang, seperti itu trade plan-nya ya. Udah sekitar 14 menit berjalan waktu di trading pada saat itu masih tetap saya pantau. Nah, ini udah 19 menit. Itu ada yang banting ya 30.000, 20.000 dan 18.000. Jadi yang bid itu di bid 121 itu bertahan sekitar 379.000 lagi tuh teman-teman. Tapi ada yang ngehajar di 122 juga tadi ya. Teman-teman ya, perhatiin ya. Nah, ini ada average saya sisa 2 ya di harga average saya ya. Nah, ini saya udah siap-siap juga akan take profit atau banting ya di 122 ini. Pada saat itu masih saya pantau, masih saya tunggu ya sambil menunggu. Saya benar-benar waktu itu pantau banget dan kebetulan ya punya waktu ya untuk mantau ya. Itu 122-nya udah 7.000, 8.000 ya perlahan ditebelin ya 122-nya. 123 juga ada yang nebelin waktu itu. Nah ya, udah 4.000, 9.000. Nah, itu saya rada-rada ini juga ya, rada-rada iseng, saya taruh aja di 125 tuh teman-teman. Nah itu 122-nya kan tebel ya. Jadi memang pada saat itu udah kalau seandainya gak kuat si 123 gak dimakan ya, mungkin pertimbangannya ke 122 pun banting gak apa-apa, gak masalah gitu ya. Tapi kalau ngelihat bid dan offernya ini memang banyak pelaku market yang melakukan penjualan tapi dia harganya bertahan ya, cenderung bertahan ya. Mungkin ada juga beberapa pelaku pasar ya, retail yang melakukan spekulasi sama seperti saya. Karena kalau ngelihat chart pada saat itu memang saham Geria ini akhirnya dibanting lagi juga ya teman-teman. Itu 123-nya udah mulai tebal. Nah, naik ke 124. Nah, itu ya. Nah, saya lompatin antrian saya ke 126, saya amen ya, maksudnya saya amen 126. Nah, itu buyingnya kuat. Nah, saya naikin lagi ke 127. Wah, memang lucu-lucu seru tuh waktu itu karena statusnya udah floating profit ya, sekitar 400 ribuan, 200% ya teman-teman. Nah, itu 126-nya, wah, 126-nya apakah kuat pada saat itu? Apakah kuat? Ini 126 udah cuan lumayan ya teman-teman, udah cuan lumayan. Apakah kuat? Oh, kuat tuh teman-teman ke 127. Saya amen lagi. Saya amen lagi ke 129. Kita lihat 127 nih masih kuat sepertinya. Nah, itu saya naikin dan tereksekut ya. Dan tereksekut seperti itu. Jadi dari loss 1 jutaan jadi profit 100.000 ya teman-teman. Nah, jadi profit tadi di saham Geria maksud saya bukan secara keseluruhan, tapi di saham Geria tadinya loss saya udah sekitar 1 jutaan jadi profit sekitar 100 ribuan ya, 0,32 jadinya dapatnya ya dari total keseluruhan transaksi. Seperti itu. Nah, saham saya BR masih kunci arah. Nah, ini saya sambil lihat-lihat lagi ya saham Geria yang udah kasih cuan. Nah, itu. Nah, ini saya coba-coba 100 lot. Ini udah iseng ya teman-teman, udah ya buat seru-seru aja. Ya, memang kalau nggak kuat dia langsung saya banting juga dan memang cuma hanya 100 lot ya. Nah, itu nggak kuat tuh. Langsung 5.000. Ya udah saya banting di bawah dan nggak dapet ya. Emang kurang kerjaan sih teman-teman pada saat itu. Ya 759 jadi turun 734 ya gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi
pada saat itu saham Eral udah saya buang, saham Cyber masih saya keep ya. Saham Cyber masih saya keep. Itu saham CYBR masih saya keep, sisanya udah habis ya. Udah saya jual bersih. Karena memang saham CYBR ini kalau saya nggak salah saya jual di hari kedua nih teman-teman. Di tanggal 9 ya kalau nggak salah pada saat itu. Jadi ya itu ya, dari yang tadinya loss di saham GRIA jadinya cuan sekitar 734.000, dan ya menurut saya, bagi saya ini udah lumayan banget ya teman-teman. Udah bersyukur banget. Nah ini si saham CBR ARA-nya kuat ya, 1,3 juta lot di harga bid ARA-nya. Ini saya share dikit nih, ini trade list-nya. Itu ya teman-teman. Jadi saham CBR masih saya hold, dan total di tanggal 8 Agustus itu saya cuan sekitar 734.000. Ya bersyukur ya, tadinya sempat merah akhirnya cuan. Saham PPRI juga jadinya cuan ya teman-teman. Ya saya loss di induknya PPRI tapi cuan dari warannya, seperti itu. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa teman-teman subscribe dan support channel saya. Terima kasih. Salam cuan. Thank you.